Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fitri Masratul Jana, mahasiswa Stikes Bakti Mandala Husada Selawi, program studi S1 Ilmu Keperawatan tingkat 2B. Saya di sini akan menjelaskan peran perawat dalam penanganan pasien luka bakar. Ini adalah videoku yang pertama, jadi jangan lupa nonton sampai akhir ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini akan menjelaskan definisi luka bakar. Luka bakar itu sendiri adalah kerusakan atau kehilangan jaringan akibat kontak dengan sumber panas seperti api, bahan kimia, air panas, listrik, radiasi yang mengenai kulit, mukosa, dan jaringan yang lebih dalam. Nah, dari penjelasan itu sendiri, penyebab luka bakar antara lain yang pertama, cairan panas meliputi air, minyak, dan kuah. Yang kedua, api meliputi bensin, minyak tanah, dan gas LPG. Selanjutnya yaitu listrik meliputi PLN dan petir. Nah, selanjutnya yang keempat itu zat kimia. Zat kimia itu meliputi asam, basa, dan kosmetik. Yang terakhir itu disebabkan oleh radiasi. Radiasi itu sendiri meliputi matahari, radioterapi, dan bom. Selanjutnya yaitu derajat luka bakar. Derajat luka bakar itu ada 3. Yang pertama itu derajat 1 atau superficial. Superficial ini disebabkan oleh tersengat matahari dan terkena api dengan intensitas rendah. Bagian kulit yang terkena biasanya pada bagian kulit epidermis atau bagian atas kulit. Gejalanya kesemutan, hiperestesia, rasa nyeri mereda jika didinginkan. Penampilan luka derajat 1 itu memerah menjadi putih jika ditekan minimal atau tanpa edema. Perjalanan kesembuhan derajat 1 yaitu kesembuhan lengkap dalam waktu 1 minggu udah pelepasan kulit. Selanjutnya yaitu derajat 2 atau partial thickness. Derajat 2 itu bagian yang terkena epidermis dan dermis. Gejalanya nyeri, hiperestesi, sensitif terhadap udara dingin. Penampilan luka derajat 2 yaitu melepuh, dasar luka bintik merah, epidermis retak, dan permukaan basah. Perjalanan kesembuhan pada derajat 2 itu kesembuhannya 2-3 minggu. Derajat 3 atau full thickness. Penyebabnya pada derajat 3 itu yaitu terbakar nyala api, terkena cairan mendidih dalam waktu lama, dan tersengat arus listrik. Bagian kulit yang terkena pada derajat 3 yaitu epidermis, keseluruhan dermis, dan kadang sampai ke subkutan. Gejalanya yaitu tidak nyeri, shock hematuria, kemungkinan terdapat luka pada bagian dalam, biasanya terjadi pada luka bakar listrik. Penampilan lukanya kering, luka bakar berwarna putih seperti bahan kulit atau kosong, kulit retak dengan bagian lemak yang tampak edema. Perjalanan kesembuhan derajat 3 yaitu pembentukan eskar, diperlukan pencangkokan, pembentukan parut, dan hilangnya kontur serta fungsi kulit. Hilangnya jari tangan atau ekstremitas. Selanjutnya, pertolongan pertama luka bakar. Pertolongan luka bakar yaitu yang pertama, hindari sumber api dan mematikan api pada tubuh. Yang kedua, singkirkan baju, perhiasan, dan benda-benda lain yang membuat efek tourniquet. Karena jaringan yang terkena luka bakar akan segera menjadi odem. Yang ketiga, rendam daerah luka bakar dalam air atau menyiramnya dengan air mengalir kurang lebih 15 menit. Yang keempat, proses koagulasi protein sel di jaringan yang terpajan suhu tinggi terus berlangsung setelah api dipadamkan, sehingga deskrusi tetap meluas. Proses ini dapat dihentikan dengan mendinginkan daerah yang terbakar pada jam pertama sehingga kerusakan dapat diperkecil. Yang kelima, evaluasi awal. Yang keenam, prinsip penanganan pada luka bakar yaitu dengan ABC atau Airway Breathing Circulation yang diikuti dengan survei sekunder. Yaitu perawatan luka bakar. Perawatan luka bakar itu harus sesuai dengan derajat luka bakarnya sendiri. Derajat luka 1 tidak perlu dibalut, cukup dengan pemberian salep antibiotik untuk mengurangi rasa sakit dan melembabkan kulit. Bila perlu dapat diberi NSAID yaitu ibuprofen dan acetaminophen untuk mengatasi rasa sakit dan pembengkakan. Derajat 2
Perawatan lukanya perlu perawatan luka setiap harinya. Pertama-tama, luka diolesi dengan salep antibiotik, kemudian dibalut dengan perban katun, dan dibalut lagi dengan perban elastik. Pilihan lain, luka dapat ditutup dengan penutup luka sementara yang terbuat dari bahan alami, yaitu xenograf atau allograft, atau bahan sintetis, yaitu opsid, biobrand, transkit, dan integra. Luka derajat 2 dalam dan luka derajat 3 perlu dilakukan eksisi awal dan cangkok kulit atau early excision and grafting. Kolaborasi pemberian obat luka bakar. Yang pertama, pemberian cairan intravena. Pemberian cairan intravena dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok koloid. Kelompok koloid nama cairannya yaitu dextran. Indikasinya pendarahan akut, luka bakar, shock karena trauma. Keterangannya udem pulmonal, dehidrasi, dan ginjal. Yang kedua, kelompok elektrolit. Kelompok elektrolit dibagi menjadi 2. Yang pertama itu NaCl dan yang kedua itu Rl. NaCl indikasinya pengganti natrium dan kalsium dalam tubuh yang hilang. Keterangannya hipernatremia, retensi cairan. Yang kedua, Rl. Indikasinya mengembalikan keseimbangan elektrolit pada dehidrasi. Keterangannya hiperhidrasi, hipernatremia, dan hiperkalemia. Yang ketiga yaitu non-elektrolit, nama cairannya yaitu glukosa 5%. Indikasinya sumber kalori di mana pengganti cairan dan kalori dibutuhkan oleh tubuh. Keterangannya sindrom malabsorpsi glukosa galaktosa, penderita koma diabetikum. Menjelaskan cara perhitungan cairan. Nah, menurut teori Baxter, untuk dewasa cara menghitungnya yaitu 4 cc dikali luas luka bakar dikali berat badan. Nah, untuk anak-anak itu sendiri yaitu 2 cc dikali berat badan dikali luas luka bakar dan ditambah kebutuhan file. Nah, kebutuhan file itu sendiri cara menghitungnya yaitu jika anak kurang dari 1 tahun, menghitungnya berat badan dikali 100 cc. Jika anak 1-3 tahun, menghitungnya berat badan dikali 75 cc. Jika anak berumur 3-5 tahun, cara menghitung filenya yaitu berat badan dikali 50 cc. Cara pemberian cairan kepada pasien yaitu setengah jumlah cairan diberikan dalam 8 jam pertama, dan selanjutnya setengah jumlah cairan selanjutnya diberikan 16 jam berikutnya. Kolaborasi yang kedua yaitu pemberian obat topikal. Pemberian obat topikal itu ada 3 jenis obat. Yang pertama, krim silver sulfadiazin 1%, penggunaannya 2 kali sehari, efek sampingnya leukopenia. Yang kedua, obat mefenid asetat, penggunaannya 2 kali sehari, efek sampingnya ruam pada otot dan hiperkloremi. Yang ketiga, obat silver nitrat 5%, penggunaannya balutan tebal, efek sampingnya yaitu rasa nyeri, kolonsinasi jamur. Selanjutnya saya akan menjelaskan obat-obatan yang baik mengobati luka bakar. Obat-obatan di sini yaitu salep pada untuk luka bakar. Yang pertama, Biodream Cream, mampu untuk mengatasi infeksi kulit primer. Yang kedua, Betadine Antiseptic Ointment, membunuh kuman agar tidak infeksi. Yang ketiga, Mebo Ointment, mengandung bahan alami untuk meminimalisir luka bakar. Dan yang keempat, Neosentagel, salep terapi luka bakar dan infeksi lainnya, berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan membentuk jaringan baru. Yang kelima, Nebacetin Ointment, mampu mengobati penyakit kulit karena infeksi bakteri. Yang keenam, Bioplacenton, yaitu dapat mengobati luka bakar dan infeksi lainnya. Yang ketujuh, Nuitromis, ampuh menangani luka bakar dan menjaga kulit tetap lembab. Yang kedelapan, Burzanin, dapat mencegah infeksi dan mengatasi luka bakar. Yang kesembilan, Madecasol, yaitu salep untuk mengatasi luka bakar dan keloid. Dan yang terakhir yaitu Bacitrine, mampu mengatasi luka bakar ringan dan infeksi kulit.
Terima kasih telah menyaksikan video pertama saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.